Oh, semen. Jadi waktu terakhir ini kan aku kan tadi kuis, jadi aku belum ada materi lain, kayak belum ada materi baru yang bisa uh, aku jelasin karena kan belum masuk ke materi baru lagi karena kemarin kan kuis. Jadi kita bakal bahas kuisnya aja. Jiskanya sebagian udah berapa, sebagian udah pada dijawab sama si ibu, tapi kayaknya uh, uh, katanya kata teman kalian kurang dijelasin gitu. Jadi mungkin di sini aku harus lebih fokus ke jelasin kenapa jawabannya kayak gitu. Oke, kita masuk ke nomor satu ya. Nomor satu itu cuma disuruh namain ya. Jadi kan nama tempat-tempat di garisnya tersebut. Jadi buat yang pertama, yang ini satu ya. Tiga. Buat yang pertama, dia tuh namanya, kan OH-nya di sini coba satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi dia tuh heksana ya. Heksana tapi karena dia ada gugus OH-nya, ada gugus hidroksilnya, berarti dia alkohol. Hidrokarbon yang ada gugus alkoholnya. Jadi namanya itu karena OH-nya ada di dua, ini kita harus namainnya tuh biar si gusnya tuh ada di nomor rantai karbon yang paling kecil. Jadi dari kanan ini dua, nomor satu teh heksano, heksano atau heksan dua. Oh. Nah, buat yang kedua, yang nomor ini ada satu, dua, tiga, empat. Terserah mau dari kiri dari kanan karena cabangnya bakalan ada di nomor yang sama. Ini ada metilnya ada dua di dua dan tiga. Jadi di metil. Jadi ini penamaannya tiga di metil. Rantai karbon utamanya ada 4 karbon. Jadi butan. Oke. Buat yang ketiga ada rantai karbon. Rantai karbon sejajar dengan karbon. Yang gak ada cabangnya dia. Gak ada cabang sama sekali. Berarti dia di sini ada satu, dua, tiga. Coba gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan berarti dia heksana. Tapi kita bilang N-heksana. Berarti dia itu rantai karbon atau heksana yang gak punya cabang sama sekali. Jadi kenapa N-heksana bukan heksana? Karena N-heksana itu berarti dia rantainya lurus dan gak ada cabang. Kalau heksana itu kalau heksana dia lebih fokus ke rantai karbon yang penting ada C6H14. Rantai karbon yang memiliki rumus molekul C6H14. Jadi kalau misalnya uh, kita pakai apa misalnya ya, bukan ini, bukan yang rantai lurus, misalnya bukan yang kayak gini, ini kelebihan. Bukan rantai lurus yang kayak gini, misalnya rantai yang kayak gini, tek, sini. Ini berarti sini ada CH3, CH2, CH, ini CH doang karena 3 tuh 3. CH2, CH3. Ini CH3. Coba 1, 2, 3. Gimana ada C? Usahanya ini 3, 3, 3, 3, 3, 9. 9 tambah 1, 10, 10, 14. Jadi hanya 14. Jadi heksana tuh bisa juga uh, beralih ke sini. Berarti ini. Berarti ini apa nih? Bisa juga jadi 1, 2, 2 metil. Mana? 2 gapatma. 2 metil pentana. 1. Sini, sini. Jadi 2 metil pentana ini berarti kan tanda pentana. 2 metil pentana ini bisa jadi aja heksana juga karena dia punya rumus molekul yang sama kayak heksana, yaitu C6H14. Dia juga C6H14. Jadi heksana tuh bisa jadi gabungan dari senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang ini. Jadi biar lebih spesifik, maksudnya itu heksana yang rantainya rantai lurus tanpa cabang, kita bilangnya N-heksana. Lebih tepatnya N-heksana. Sekarang di sini di bawah jelaskan dengan singkat, maaf.
Bahasanya gini. Tadi urutkan berdasarkan kenaikan titik-titik. Coba ya, kalau yang pertama di sini dia coba di sini. Yang pertama dia ada OH, ada gugus hidroksil, ada OH, berarti ada ikatan hidrogennya, ada ikatan hidrogennya, terus C-nya ada 6, C. Terus yang kedua yang ini dia ada cabangnya ada dua cabang, terus dia ada C juga, C, terus yang tiga gak ada cabang, nol cabang yang nggak ada, terus C-nya juga ada 6. Oke, coba kita lihat. Kita tahu kalau misalnya dia punya ikatan yang lebih kuat, interaksi yang lebih kuat, berarti titik didinya bakal makin ikatan. Di sini ada, yang pertama tuh ada ikatan hidrogen, berarti interaksinya kuat dong, berarti titik didinya tuh tinggi. Nah, di sini dia ada dua cabang. Kita harus tahu kalau misalnya semakin banyak cabang, titik didinya bakal semakin turun. Jadi, ya ini pasti lebih rendah daripada yang dua, pasti lebih rendah daripada satu. Yang tiga tuh dia gak ada cabang, tapi juga nggak ada ikatan hidrogen. Jadi semua jumlah C-nya sama semua ya. Nah, kita tahu kalau misalnya jumlah C semakin banyak, berarti interaksinya juga semakin meningkat. Tapi di sini C-nya jumlahnya sama semua, jadi yang nggak bisa dibandingin dari sini lah, yang dari jumlah C-nya. Kita dari sini. Ini ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Ini punya dua cabang, ini punya nol cabang. Oke, pastinya yang paling kuat interaksinya itu yang punya ikatan hidrogen. Dari tiga ini ya. Ikatan hidrogen berarti ini yang paling titik titiknya paling besar lah ya, paling tinggi. Terus ini kedua titik titiknya paling besar, ini yang ketiga. Jadi kalau bisa diurutin secara titik titik, maksudnya dari yang titik titiknya paling tinggi kalau diurutin, jadinya yang paling tinggi nilainya itu yang satu, ini sini aja lah ya, satu, tiga. Bisa diurutin dari yang titik titiknya paling tinggi itu berarti satu, terus dua, terus tiga. Jadi titik titik yang maaf, kedua aku lirik. Maaf. Kita lihat dari sini nomornya, dari sini. Berarti ini kan satu dua tiga, satu dua tiga. Jadi kalau diurutin itu satu yang paling tinggi, habis itu yang ketiga, habis itu dua. Oke. Jadi ini buat urutan titik titik ya, dari yang paling tinggi ke paling rendah. Oke, sekarang kita udah masuk ke yang selanjutnya, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan nukleofilika dan kebasahan. Ingat kalau bahasa itu nukleofilik. Tapi nukleofilik nggak tentu basah. Ya, jadi nggak bisa dibolak-balik. Jadi basah bisa nukleofilik, tapi nggak tentu semua nukleofilik itu basah. Bedanya ke nukleofilikan dan kebasahan tuh kalau misalnya dia nukleofilik, jadi nukleofilik, dia tuh menyerang uh, ke kecenderungan atom, suatu atom atau suatu unsur buat nyerang si karbon kation atau si elektrofiliknya. Jadi karbon kation atau ya si elektrofiliknya. Dan nukleofil elektrofilik. Jadi kan pokoknya nukleofilik tuh nukleofilikan tuh kecenderungan suatu atom atau suatu unsur untuk menyerang atau ya untuk menyerang atau mengikat dengan si karbon kation ini, si karbon kation, atau si elektrofiliknya. Sedangkan basa dia akan lebih eh, dia akan menyerang atau berikatan dengan proton atau H+. Jadi kebasan itu kecenderungan suatu atom atau unsur untuk menyerang atau berikatan dengan si H+ atau proton. Jadi bedanya di situ ya, ini karbon kation atau elektrofiliknya, kalau ini proton atau H+. Nah, kita udah masuk ke
reaksi substitusi nukleofilik ya, karena di sini dimintanya SN1 SN2 SN1 atau SN2 doang, berarti dia nggak nanya eliminasi ya, cuma substitusi nukleofilik aja. Tapi kayak asing gitu SN1 SN2. Kalau kita tes ini NeOH, NeOH tuh dia berarti bisa nyumbang H plus nih. Kita coba kita pakai merah. Kita nyumbang H plus dari sini. Dia bisa nyumbang H plus, berarti dia punya proton. Dia punya proton yang bisa disumbang atau bisa dilepas. Berarti dia tuh pelarut protek. Protek. Nah, berarti kalau dia pelarut protek, berarti dia tuh nukleofilik. Nah, nukleofilik. Nah ya. Oke, jadi berarti produk akhirnya tuh, berarti dia nggak usah berlawanan sama si halogen yang lepas ini arahnya. Jadi kayak dia cuma perlu nge-substitute halogen itu di tempat yang sama. Jadi kita lihat tadi kan sini. Oh ya, sama di sini karbon kationnya tuh begini ya. Nanti kalau misalnya, sorry, kalau misalnya dia lepas, nanti dia bakal gini. Tap, karbon kation di sini. Ini kan tersier ya. Jadi kan dia tersier, dia bakal lebih cenderung melakukan SN1. Jadi di sini tuh SN1. Oke, berarti produknya bakal jadi sini I-nya lepas. Jadi OM atau OCH3. Tuh ya. Metil ini M itu metil ya guys, CH3, OCH3. Grafik utama, terus ini produknya, produk utamanya kayak begini, karena dia SN1. Nah, lanjut ke, kita ke C aja dulu ya, atau ke B. Ke B. Ke B dulu aja deh. Coba kita kanan dulu. Oh ya, sama di sini ada, aku ada naruh tabel dari slide. Kan tadi CH3OH kan, bisa di sini kalau CH3OH tuh nukleofilik lemah. Lanjut ke si si B, si NaCN ya berarti. Di sini NaCN berarti yang dipakai itu si CN minnya. CN minnya. Nah, ke coba kita dari sisi si nukleofilika CN min tuh dia berarti tidak bisa menyumbang H plus, tidak bisa menyumbang, tidak bisa menyumbang H plus, berarti dia bukan pelarut protik, berarti dia bukan nukleofilik, dia nggak bisa bisa pasin H plus ke proton, atau ya dia nggak punya H plus sih, jadi kayak apa yang mau dilepasin itu. Terus nukleofilik kuat atau enggak, coba kita di tabelnya sini CN min, karena kan NaCN berarti nanti yang lepas bakal CN, dan nukleofiliknya tuh CN. Di sini kita lihat CN min tuh nukleofilik yang kuat, jadi dia nukleofilik kuat, kuat berarti dia SN2. SN2 berarti dia harus berlawanan sama halogen yang nanti lepas dari si alkil halida ini, dari si rantai karbon ini. Oke, coba ya. Sebenarnya ini bisa 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 jadi dua, saya kayak bisa ini kan. Jadi kan di sini BR-nya, BR di sini. Kita bisa taruh si CN-nya di sini. Oke, kita hapus BR-nya di sini. Sini. Atau sebenarnya yang lebih akuratnya tuh gini. Ya yang lebih benar. Karena dua-duanya bisa aja, tapi kayak ini yang lebih proper dari penggambarannya. Jadi yang kayak tadi kan gini, terus di atas ada metil. Nah, jadi BR di sini kan, BR di sini. Nah, di sini kita ganti metode tadinya ngadep keluar bidang, tadi ada keluar bidang, jadi masuk bidang, terus kita masukin CN-nya di sini.
Kenapa nanti aku bakal jelasin sekalian ngejelasin uh, di soal stereokimianya ya. Nah, jadi kenapa ini tuh harus masuk bidang dulu baru si CN yang bisa dimasukin di tempat masuk. Kenapa sih metilnya harus konfigurasinya harus dimasukin ke bidang dulu, baru kita bisa naruh CN di tempat yang sama sama si BR. Intinya bisa ini atau ini. Lanjut ke yang C. Sini, oh ya sama, bentar aku juga suka lupa ini ya. Si nanti kan BR lepas, terus berarti dia di sini. Nah, jadi kayak gini dong si C-nya, C kationnya. C kationnya di sini, terus C kationnya di sini. Dia tuh sekunder, berarti bukan tersier, berarti dia akan cenderung SN2 ya. Oke, lanjut ke SN eh, ke si eh, yang C, sorry, 3C. Ini bisa kelihatan kalau misalnya si BR-nya lepas, si karbokationnya bakal membentuk karbokation tersier. Berarti dia, ya dia bakal cenderung SN1, tapi kita lihat dulu dari nukleofiliknya. Nukleofiliknya ETOH, di mana dia bisa nyumbang H+, atau bisa ngelepas H+, atau lepas proton. Pas proton berarti dia pelarut protik berarti ya. Protik, pelarut protik, bisa nyumbang H+, ferroprotik, dan itu kan mirip-mirip sama MeOH lah ya. Berarti ya udah lepas H+, ferroprotik, berarti dia nukleofilik lemah dong. Filik. Dan ini juga si karbokation dia pas lagi lepas si halogennya bakal membentuk karbokation tersier. Jadi molekul ini bakalan cenderung melakukan SN1. Jadi produk utamanya adalah sini ya. Terus BR di sini, berarti ETOH-nya di sini. Ini etilnya. Oksigen. Oh, etilnya, oh, etan. Etilnya bakal di sini. Ya, berarti. Karena dia SN1, berarti ya dia nggak apa-apa replace si halogen di tempat yang sama. Karena mereka kan nggak, apa ya, ya nggak rebutan posisi lah ya. Aku SN2 kan, S, SN2-nya kan pas lagi si halogennya lepas, nukleofiknya langsung ngikat si karbon kationnya. Jadi nggak mungkin si karbon kationnya bakal ngikat. Jadi nggak mungkin karbon kationnya, jadi nggak mungkin nukleofiliknya ngikat karbon kation dari posisi yang sama sih, dari posisi yang sama dari si lepasnya halogen. Ya. Oke, lanjut ke yang terakhir, NaSH. NaSH itu sama NaCl itu ya sama ya, kalau misalnya ada yang ngikatnya sama si Na, sekarang nanti kan yang lepas kan pasti si SH minusnya kan, si SH berarti yang nukleofiknya yang bakal berikatan sama karbon kationnya itu si SH. Dia nggak punya H plus, berarti dia nggak bisa melepas proton, jadi bukan pelarut protik, nggak bisa lepas H plus, bukan pelarut protik. Terus kalau misalnya kita ada tabel juga, tabel yang sini, SH tuh nukleofilik yang kuat. Jadi dia nukleofilik kuat. Jadi karena dia nukleofilik kuat, itu kita bakal cenderung, molekul ini bakal cenderung melakukan SN2. Tapi coba kita lihat dulu dari uh, si konfigurasi karbon ya. Kan kalau misalnya Cl-nya lepas, berarti dia bakal sini kan, C karbon kation di sini berarti dia sekunder. Ada sekunder, terus nukleofiliknya kuat, gak bisa pas H+, berarti dia bakal cenderung melakukan SN2. 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 Berarti produk akhirnya bakalan, tadi kan si Cl-nya atau si halogennya kan uh, ngarah ke luar bidangnya. Jadi si SH-nya atau si nukleofiliknya itu harus mengarah ke dalam bidang. SH. Nah, oke lanjut. Kita gambar ke 3B dan 3D tadi. Kita cari ke karbon viralnya. Dan gambar kembali strukturnya kepada dalam. Tentukan pula konfigurasi pada masing-masing karbon viral pada kedua sel.
Oke, pertama aku mau jelasin dulu kenapa tadi yang CN itu kita harus bikin si metilnya ini masuk ke dalam bidang dulu. Jadi, kan ini bisa kita lihat dari sini. Misalnya ini kan si uh, sikloalkananya lah ya. Terus ini BR, ini si metil. Otomatis berarti si H-nya tuh yang masuk bidang. Coba kita lihat reaksi Fischer. Kita lihat dari sini kan. Kita dari reaksi Fischer, kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini. Berarti dia bakalan tuh nih sini ya. Terus sini BR, sini BR, sini C, sini H, sini si kloalkananya lah ya. Si kloalkananya ya. Nah, kita kan mau nge-replace si BR ini kan sama nukleofilik kan. Berarti si BR-nya harus masuk ke bidang dong. Otomatis nanti kalau misalnya si BR masuk ke bidang, berarti si metilnya juga bakal masuk ke bidang. Terus si H-nya bakal yang keluar bidang. Terus si kloalkananya juga yang keluar bidang. Kayak dibalik jadinya ya. Jadi BR-nya berarti bukan BR. Berarti tadi si metilnya sekarang yang di sini kan kita kan kalau mau nge-replace BR berarti kita harus nge-replace-nya di posisi yang ya dimana dia kebalikan si itunya dong. Si siapanya? Si halogen ya. BR itu halogen. Jadi kita harus masukin nukleofiliknya yang di tempat yang ya tegak lurus, tegak lurus kayak berlawanan arah sama si halogennya. Jadi kan halogennya tadi keluar bidang, ya apa ya dia garisnya bold kayak gini. Sekarang putus-putus. Berarti sekarang tuh si siapanya sekarang udah di-replace sama si CN-nya. Ya kan? Di-replace sama CN-nya. Berarti tadi si metil yang di sini yang tadinya bold yang keluar bidang, jadi masuk bidang. Maka tadi jawabannya tuh jadinya gini. Nah, tambah tek, 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 tek. Sini, sini. Sekarang si metilnya masuk bidang. Terus si CN-nya di sini. Ini buat jawaban yang tadi yang 3B berarti ya. Kenapa bisa konfigurasinya berubah jadi kayak gini. Oke, sekarang coba sebelum uh, si BR atau si metilnya itu dibalik jadi masuk bidang, kita kan buat nomor berapa sih nomor 4 nih ya? Ya, bukan nomor yang ini, kita kan disuruh nyari karbon kiralnya ya. Di karbon kiralnya yang ini. Karbon kiralnya yang ini, berarti prioritas pertama itu BR. Karena BR yang paling berat, terus prioritas terakhir itu H. H. Terus antara metil sama si sikloalkana pasti yang lebih berat si sikloalkananya, terus ini yang ya yang enggak yang lebih ringan. Jadi ini 1, 2, 3, berarti ke sini dia searah jarum jam, berarti kalau searah jarum jam dia R. Sekitarnya prioritas 4-nya itu udah di belakang, berarti ya nggak perlu kita pindah ke S, nggak perlu kita ubah konfigurasinya ke S. Oke, itu si R. Si R itu yang B. Buat yang D ya, 3B, 3D. Buat yang 3D, D coba. Gini ya. Sini CL. CL. Agak miring. CL. Terus ini si H-nya di sini. Nah, tentunya yang ini bakal jadi prioritas pertama. Prioritas pertama, prioritas terakhir. Terus etil sama itu pasti beratan etil. Beratan etil. Jadi prioritas kedua. Prioritas ketiga. Jadi dia siap sih. Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia karbon kiralnya konfigurasinya S. Nah, ini R, konfigurasinya ini. Konfigurasinya S. Karena dia berlawanan sama si arah jarum jam ya.